Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1233 Apakah kamu ingin kabur? Mail kelangan Lionel dalam hati dia menghela nafas lega, lalu tersenyum Piles Lionel saudara Lionel, terima kasih. Wajah Lionel memerah saudara Dev, saya sudah puas jika kamu tidak menyalahkan saya. Saat ini Rafael juga berjalan mendekat, ketika melihat Dev, ekspresi Rafael agak canggung. Dia tidak tahu harus bagaimana membuka mulut. Tuan Raya, terima kasih. Dev juga mengucapkan terima kasih saat melihat Rafael. Tuan Dev, jangan begitu, saya semakin malu jika kamu bersikap seperti ini. Ekspresi malu muncul di wajah Rafael. Sedangkan ekspresi wajah Robin berubah menjadi jelek saat melihat adegan yang terjadi di depannya. Jika hanya ada Dev, Robin sangat yakin bisa membunuh Dev. Tapi sekarang Rafael membawa keluarga Raya bersamanya, apalagi Rafael adalah seorang master guru, ditambah lagi dengan Dev, orang-orang dari keluarga Harman belum tentu sanggup menghadapi mereka. Robin tidak menyangka Dev akan membawa orang-orang keluarga Raya. Ternyata Dev tidak menerobos masuk ke keluarga Harman secara sembrono, setelah mengetahui bahwa Robin mengumpulkan banyak ahli, Dev pergi ke kediaman keluarga Raya. Dia berharap keluarga Raya turun tangan membantunya. Karena Dev mengetahui bahwa keluarga Raya dan keluarga Harman juga memiliki perseteruan yang tak terpecahkan. Terutama setelah Lionel disiksa oleh Robin, Rafael menjadi semakin membenci keluarga Harman. Jadi Dev mengambil keuntungan dari hal ini dan pergi ke kediaman keluarga Raya pada siang hari, ditambah lagi Lionel juga ikut serta sehingga Dev dan keluarga Raya dengan cepat mencapai kesepakatan. Mereka bergabung untuk menghancurkan keluarga Harman, kebetulan bisa membalaskan dendam mereka masing-masing. Meskipun kadangkala Dev bersikap sembrono, namun bukan berarti dia bodoh. Robin, bagaimana kamu memperlakukan saya, hari ini saya akan membalasnya 100 kali lipat. Mata Lionel yang menatap Robin penuh dengan niat membunuh. Ekspresi wajah Robin suram, dia mengatupkan giginya erat-erat seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Bunuh. Rafael telah diliputi kemarahan, sebagai kepala keluarga Raya, dia telah ditipu oleh Robin, yang merupakan seorang junior, dan kehilangan muka di depan banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Rafael, kali ini keluarga Raya telah menjadi bahan tertawaan orang-orang di dunia seni bela diri. Hari ini dia akan mendapatkan kembali wajahnya. Setelah teriakan marah terdengar, keluarga Raya berteriak serempak dan menerjang ke arah keluarga Harman. Sedangkan energi Rafael meledak naik dengan cara yang mengerikan, membunuh seorang setengah master guru dari klan Harman hanya dengan satu serangan. Bagaimanapun juga terdapat jurang yang tidak terjembatani antara master guru dan setengah master guru. Melihat ini, hati Robin bergetar, ayo maju bersamaku, kalian semua maju bersamaku. Dengan cepat, beberapa ahli keluarga Harman mengepung Rafael, sementara yang lain bertarung gencar dengan orang-orang keluarga Raya. Robin berbalik dan lari menjauh, dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Harman tidak akan bisa bertahan lama. Saudara Dev, Robin hendak kabur. Lionel buru-buru memperingatkan Dev ketika melihat Robin mencoba kabur. Dev memegang pedang naga di tangannya dan melakukan lompatan lalu mendarat di depan Robin. Apakah kamu ingin pergi? Ujar Dev sambil menatap Robin dengan dingin. Raut wajah Robin luar biasa jelek, kekuatan yang dimilikinya saat ini bukan tandingan Dev. Dev, ayahku sedang mengasingkan diri, jika kamu membunuhku sekarang, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu setelah dia keluar dari pengasingan. Robin menggunakan ayahnya sendiri untuk mengancam Dev. Kamu seharusnya senang bahwa ayahmu berada dalam pengasingan, jika tidak, saya juga akan membunuhnya. Mata Dev penuh dengan niat membunuh, dia tidak akan mengampuni Robin. Dev harus membalaskan dendam orang-orang yang tewas di lembah iblis. Melihat tekad di wajah Dev, Robin tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, tidak mungkin bisa membuat Dev mengampuninya. Kilatan keganasan terlintas di mata Robin saat sebilah belati berwarna merah hitam muncul di genggamannya, dan kemudian menikam ke arah Dev. Tang! Terdengar suara nyaring dan tajam, diikuti oleh percikan api. Robin menggunakan seluruh energi sejatinya, dan belati itu terbuat dari baja tungsten yang sangat keras dan tajam. Hanya saja, sayang sekali, belati tersebut langsung hancur menjadi dua bagian ketika menyentuh tubuh Dev. Bab 1234, Memutus Urat Kaki. Robin tenggelam dalam ketakutan saat melihat belati yang patah. Di sisi lain, Dev mengulur tangan dan menamparkan wajah Robin. Plak! Suara yang nyaring terdengar, tubuh Robin berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan tamparan Dev begitu besar, seolah-olah dia melampiaskan hampir seluruh amarahnya. Setengah bagian dari wajah Robin berdarah-darah, tulangnya yang berwarna putih terpampang, tampak sangat menakutkan. Robin menatap Dev dengan marah, dan menggertakkan giginya dengan erat, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya bukan tandingan Dev, namun dia tidak akan pernah tunduk. Dev menggenggam pedang naga dan menyerbu ke arah Robin. Merasakan energi pedang yang menakutkan, Robin tahu bahwa dia tidak akan bisa meloloskan diri hari ini, karena itu dia memejamkan matanya. Swoosh!
Energi pedang menggoresnya, tapi Robin tidak mati, hanya rasa sakit yang luar biasa di kakinya membuatnya meraung-raung keras. Tampak darah mengalir dari kaki Robin, urat kaki telah putus. Apakah kamu berpikir saya akan membiarkan kamu mati dengan mudahnya? Dev memandang Robin dengan dingin, sosoknya seperti iblis dari neraka. Dev, bunuh saya jika kamu berani, atau saya tidak akan pernah mengampunimu. Robin meraung, dia memohon untuk mati sekarang, tidak ingin dipermainkan seperti ini oleh Dev. Dev berjongkok perlahan dan mengulurkan tangannya langsung ke luka di kaki Robin, disertai kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sehelai urat berwarna putih yang berlumuran darah ditarik keluar oleh Dev. Ah! Robin luar biasa kesakitan, wajahnya pucat pasi dan banjir keringat. Pada saat ini, Robin hampir pingsan karena kesakitan. Hanya saja, Dev menekan tubuh Robin, dan sebuah energi spiritual mengalir masuk ke tubuh Robin, membuatnya tidak mungkin pingsan. Dev mengambil urat kaki Robin dan kemudian menggunakan urat tersebut mencambuk tubuh Robin dengan keras. Setiap pukulan menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Robin berteriak kesakitan, tampak sinar kepanikan di matanya saat dia menatap Dev. Dia tidak menyangka bahwa Dev begitu kejam, benar-benar seperti iblis. Dev, bunuhlah saya, kumohon bunuh saya. Robin berteriak kesakitan dan mulai memperlunak nada suaranya. Yang dia inginkan sekarang adalah Dev membunuh dirinya. Kamu ingin mati, tidak semudah itu, hampir 100 orang di lembah iblis, saya ingin membalaskan dendam mereka. Kamu menggantung 4 tetua iblis seolah-olah mereka adalah anjing mati, apakah saat itu kamu memikirkan nasib dirimu sendiri akan seperti hari ini? Selesai berkata, Dev kembali mencambuk dengan keras. Tuan muda. Salah satu ahli keluarga Harman bergegas mendekat dan menyerang saat melihat Robin dalam kondisi seperti ini. Kedua telapak tangan bergulung dan energinya melesat kencang. Dev mendengus dingin. Pedang naga di tangannya terayun, dan seberkas cahaya api melesat keluar. Dan langsung mengenai tubuh ahli dari keluarga Harman itu. Kobaran api langsung menelannya. Jeritan mengenaskan terdengar, Robin menyaksikan anak buahnya terbakar menjadi abu. Dev telah menyiksa Robin selama setengah jam, dan pada saat ini, Robin hanya tersisa satu tarikan nafas terakhir. Dia bahkan tidak bisa terlihat seperti manusia lagi. Hampir semua ahli dari keluarga Harman dibantai, dan pertempuran hampir berakhir. Pergilah ke neraka. Dev menatap Robin yang sekarat sambil mengangkat pedang naga tinggi-tinggi. Dia tidak ingin bermain-main dengan Robin lagi. Tapi saat pedang Dev hendak diayunkan ke bawah, dia melihat sesosok manusia berkelebat. Hentikan semua ini. Sebuah suara yang mengandung energi sejati yang tak terhingga menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Semua orang tanpa sadar menghentikan aksi mereka, dan pedang naga milik Dev yang terangkat tinggi juga tidak jatuh. Tuan Graham. Setelah melihat orang yang datang itu, Raphael buru-buru menyapa dengan hormat. Benar-benar lancang, apakah kalian menganggap enteng kata-kataku? Tuan Graham menatap Dev dengan marah. Hati Dev mulai bergetar sedikit ketika ditatapi oleh Tuan Graham dengan tatapan seperti ini. Terutama aura di tubuh Tuan Graham yang menakutkan. Bab 1235, Tempat Tinggal. Saya harus membalas dendam. Dev berkata datar sambil menenangkan diri. Balas dendam. Telapak tangan Tuan Graham terayun ringan, dan tubuh Dev langsung terlempar ke belakang. Tidak ada sedikit pun perlawanan. Ingat, dunia seni bela diri memiliki aturannya sendiri, dan aturan untuk dunia seni bela diri di Kota Gama dibuat oleh saya. Jika kamu ingin melanggar peraturan dan tidak mematuhi saya, maka tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang nyata, tutup mulut dan patuhi kata-kata saya. Segera tinggalkan Kota Gama sekarang, setidaknya ribuan mil jauhnya, jika saya melihat kamu membuat masalah di Kota Gama dalam periode waktu ini. Bunuh tanpa ampun. Meskipun kata-kata Tuan Graham diucapkan dengan sangat ringan, kata-kata itu sangat mengejutkan di telinga Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, melihat Robin yang sekarat di depannya, pedang naga di tangan Dev sedikit bergetar. Dia benar-benar ingin membunuh Robin dengan pedangnya tanpa pikir panjang. Tapi dia tahu bahwa di depan Tuan Graham, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Tapi sekarang Robin telah lumpuh, bahkan jika dia hidup, dia akan menderita selama sisa hidupnya, dan mungkin ini adalah pembalasan dendam yang lebih baik. Dev menyimpan kembali pedang naga, lalu melirik Lionel sepintas dan tidak mengatakan apapun, namun tubuhnya melompat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Kalian juga pergi. Tuan Graham menatap Raphael. Tubuh Raphael gemetar ketakutan, buru-buru membawa orang-orang keluarga raya meninggalkan tempat itu. Tuan Graham, mengapa Anda ingin menyelamatkan Robin? Dan meminta Tuan Dev pergi dari Kota Gama. Pada saat ini, Eddie berjalan mendekati Tuan Graham dan bertanya dengan nada bingung. Tuan Graham memandang Robin yang sekarat, kemudian berkata, orang yang kuselamatkan bukan dia, tapi Dev. Jika dia tetap tinggal di Kota Gama, dia pasti akan mati. Eddie terdiam, merasakan bahwa Tuan Graham sepertinya mengetahui sesuatu. Tapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut, ada beberapa hal, dia tidak layak mengetahuinya.
Setelah Tuan Graham pergi, beberapa bawahan keluarga Harman yang tersisa buru-buru membawa Robin ke kamar untuk melakukan perawatan medis. Hanya saja, cedera Robin terlalu parah sehingga meskipun dia tidak meninggal, dikhawatirkan dia harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Dan sebagai tuan muda dari keluarga seni bela diri, dan merupakan satu-satunya pewaris, Robin mungkin akan memilih mati jika dia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Para bawahan kehabisan akal, akhirnya mereka hanya bisa menunggu sampai Satria Harman keluar dari pengasingan untuk menindaklanjuti masalah ini. Robin adalah satu-satunya orang yang berada di dalam kamar, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya hampir pingsan beberapa kali. Meskipun dia tidak bisa bergerak sekarang, namun kemarahan di matanya masih membara. Dev, jika saya tidak membunuhmu, saya bersumpah saya bukan manusia, Robin berteriak, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, suara yang dikeluarkan sangat lemah. Apakah kamu ingin membunuh Dev? Pada saat ini, sebuah suara tua dan jauh tiba-tiba terdengar di telinga Robin. Siapa? Siapa itu? Robin buru-buru menoleh dan melihat bahwa di dalam ruangan perlahan-lahan muncul sesosok manusia. Dan sosok itu muncul begitu saja, Robin berusaha membuka matanya lebar-lebar, namun dia tetap tidak bisa melihat seperti apa rupa sosok itu. Seolah-olah apa yang ada di depannya bukanlah orang, melainkan bayangan. Tetapi, mengapa bayangan bisa berbicara? Kamu tidak perlu tahu siapa saya bisa menyembuhkanmu, dan saya juga bisa membantumu membunuh Dev. Ujar sosok itu dengan perlahan. Lalu apa yang kamu ingin saya lakukan? Meskipun Robin terluka parah, namun pemikirannya tidak terpengaruh, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang jatuh dari langit. Karena orang ini ingin membantunya, dia pasti juga menginginkan sesuatu. Kamu memang pintar, sepertinya menemuimu adalah tindakan yang tepat. Sosok itu tersenyum tipis, yang saya butuhkan adalah tubuhmu. Tubuhku. Robin membeku, tidak mengerti apa maksud dari perkataan sosok itu. Saya hanya sebuah kesadaran spiritual saat ini, jadi saya harus tinggal di dalam tubuh orang lain, dan kamu adalah orang yang akan menjadi tempat tinggalku. Sosok bayangan itu menjelaskan. Bersambung.